Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu semua. Pagi ini alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan dari calon guru penggerak kepada rekan sejawat. Yang akan disampaikan pada saat ini adalah Ibu Ella SPD yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Alangkah indahnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bu Ella disilakan untuk memberikan paparan. Terima kasih Bu Yudi atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dari pendidikan calon guru penggerak SMA Negeri 56. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai perubahan paradigma di dalam dunia pendidikan. Perubahan paradigma ini hanya simulasi biasa ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Kita praktekkan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Artinya begini Bapak Ibu, kita mempraktekkan kepalan tangan. Ada di dalam kepalan tangan kita ini sesuatu yang berharga. Boleh kertas, boleh apapun. Boleh kertas, boleh apapun. Yang kita kepal seperti ini. Kemudian teman Anda, B, itu akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah teman-teman kita ketika kita menggenggam tangan kita ini, dia minta gitu. Tapi dengan berbagai cara, boleh dalam bentuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Kita membuka atau tidak? Ya, apa yang terjadi? Baik, next. Pertanyaannya adalah, apakah Anda atau B, baik diri kita sendiri atau yang teman kita B, membuka kepalan tangan kita? Apa yang terjadi? Terus mengapa? Apakah kita membuka dengan karena teman kita, sahabat kita, ya udahlah saya buka aja toh tidak terlalu berharga misalnya gitu. Itu persepsi saya. Tapi apabila kita tetap menggenggamnya, berarti posisi kontrol kan ada dalam diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Tergantung, walaupun teman sekarang apapun, teman seakrab apapun, kalau misalnya enggak ini berharga, saya nggak bisa ngekasih, tetap saya pegang genggam tangan kita. Terus apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan kita? Kita akan membahas di sini adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Pasti diri kita sendiri yang memegang kontrol ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita akan mempelajari tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan namanya choice theory, teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi, ada konsep yang tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru terkadang peran kita bisa sebagai pengontrol gitu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini menurut Dr. William Glasser. Kemudian teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini miskonsepsi yang pertama. Selanjutnya, ilusi atau miskonsepsi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lanjut, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kita meminta murid untuk membuat perilaku-perilaku tertentu. Menurut kita itu suatu penguatan positif, akan tetapi kembali lagi kepada diri murid itu sendiri. Apakah dia tergerak motivasinya dari internal, dari dalam diri dia sendiri? Kalau sebenarnya dia tidak mau melakukan
tapi akhirnya dia lakukan karena itu mungkin ada motivasi eksternal, karena guru saya menyuruh untuk itu dan saya harus melakukan itu gitu. Sebenarnya tidak muncul dari dalam diri dia. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi, maksudnya miskonsepsi. Ada katanya bahwa kritik itu dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini di dunia pendidikan kita sebagai orang dewasa, siswanya yang masih murid gitu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kita sebagai guru sebenarnya kan yang ingin kita lakukan kepada murid adalah hal yang terbaik buat dia. Tidak ada guru yang mempunyai niat yang negatif, tidak ada. Saya rasa semua saya pasti buat kemajuan dia untuk mengeksplor kemampuan murid itu sendiri. Yang dilakukan itu apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Ya, jadi ketika kita menghendaki murid kita berbuat kebaikan, kalau itu ada kemajuan itu dapat diterima. Kemudian selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Begitu Bapak Ibu, benar ya? Jadi ketika kita mau memaksa murid, murid pasti ngikutin kita, namanya murid. Akan tetapi kita nggak tahu dalam diri dia. Ketika kita bertemu 10 tahun yang akan datang, kalau dia tidak berkenan, kemungkinan ada di dalam benaknya. Ya waktu saya menjadi, waktu masih sekolah saya suruh begini-begini gitu, misalnya. Tapi kita sebagai orang dewasa kita maunya melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada siswa adalah untuk kebaikan, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang tadi nih, di stimulus respon, kemudian kepada pendekatan teori kontrol atau Stephen R. Covey. Stimulus respon yang pertama adalah dia menganggap realitas atau kebutuhan kita sama menurut aliran stimulus respon. Akan tetapi menurut teori kontrol itu dikatakan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jelas, kebutuhan manusia itu pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kita juga masing-masing guru aja berbeda-beda ya. Kemudian yang kedua stimulus respon, yang kedua adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita maunya begitu. Tapi ternyata menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terhadap satu benda pun kita membuat persepsi juga berbeda-beda karena lain kepala pasti lain juga kan ya pendapatnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut teori stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, jadi di dalam dunia pendidikan ada perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun orang di luar mengatakan kita harus begini, harus begini, harus begini, tapi kalau tidak sesuai dengan hati nurani kita tidak bisa. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain itu menurut stimulus respon. Akan tetapi, menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak siswa akan nurut, kita disuruh ini, ya dia. Karena kita gurunya gitu. Akan tetapi kita nggak tahu di dalam hatinya ya Bapak Ibu ya. Maksudnya gitu. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan gagal dalam hal ini nanti akan dibicarakan di slide selanjutnya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam hal ini menurut teori kontrol tidak ada pemaksaan, tapi maunya ada kerjasama, ada korelasi antara siswa dengan guru. Ketika dia berbuat kesalahan, cari jalan keluarnya, duduk, maunya bagaimana, yang terbaik sebenarnya apa, begitu. Selanjutnya model berpikir menang kalah kalau menurut stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Artinya, buat kita sebagai guru memberikan masukan yang terbaik, dan siswa kalau bisa menerima juga. Dan dia merasa puas, oh iya, benar jalan keluar yang diberikan oleh guru. Itu menurut teori kontrol.
Slide selanjutnya kita masuk ke dalam metode budaya positif Bapak Ibu. Alhamdulillah sekolah kita SMA Negeri 56 Jakarta banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya positif yang sudah kita tertibkan, yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya, dari beberapa tahun yang terakhir kita sangat aktif kita gencarkan, apalagi masa pandemi, kebiasaan memakai masker, kemudian mencuci tangan begitu. Lalu untuk acara pembiasaan, ya pembiasaan literasi pagi, salam sapa, nah itu adalah salah satu dari budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Sebenarnya apa sih budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Apakah makna dari disiplin? Kita masuk ke dalam disiplin diri ya Bapak Ibu. Salah satu dari budaya positif itu sendiri, belajar dari bahasa Latin, disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi kita arti dari kata disiplin itu sendiri adalah belajar terhadap mulanya adalah diri sendiri untuk mematuhi ya, baik adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tapi kalau bisa datangnya itu motifnya dari intrinsik ya umpamanya dari dalam diri sendiri. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri munculnya dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi siswa ketika dia sudah disiplin datang dari dalam diri dia sendiri, maka dia akan menggali potensi apa yang dia punya. Saya ingin sukses, berarti saya harus disiplin. Berarti tapi harusnya datangnya dalam diri sendiri. Kalau dari orang lain ya dia disiplinnya terpaksa. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya dengan adanya tata tertib, orang ikutin tata tertib. Kalau tidak datang dari dalam diri sendiri bukan disiplin namanya, tapi karena terpaksa, karena peraturan begitu. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada sebagian besar anak, ya, sebagian besar yang bentuknya hanya ingin mengikuti peraturan saja. Soalnya kalau nggak ikut peraturan nanti saya dihukum, nanti saya kena sanksi begitu. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin diri menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan ke kita dan alhamdulillah saya bangga saya berhadapan dengan orang hebat. Saya senang sekali ketemu di SMA Negeri 56 yang saya anggap sebagai keluarga kedua saya setelah keluarga di rumah. Bapak Ibu, banyak sekali disiplin diri yang insya Allah kalau saya udah dalam diri saya sendiri, bukan karena ada peraturan atau ada apa. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menularkan, memberikan kepada anak-anak kita bagaimana disiplin itu bisa datang juga dari dalam dirinya sendiri, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi yang dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal berupa peraturan, kesepakatan kelas, ya begitu. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau anak-anak kita sudah menjalankan disiplin dari dalam dirinya sendiri, insya Allah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah itu bisa tergali. Nilai-nilai kebajikan universalnya seperti ada yang di slide ya Bapak Ibu apa aja. Ini ada masuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita berharap setelah ada budaya positif, kemudian kita jalankan bersama-sama, kemudian ada timbul dalam diri siswa kita, dari dalam diri siswa kita muncul dari dalam dirinya,
insya Allah nilai-nilai ini insya Allah bisa dimunculkan begitu. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh salah satunya adalah kegiatan yang diterapkan di sekolah kita. Contohnya adalah literasi dalam bentuk misalnya yang baca kitab suci ya Bapak Ibu ya, yang setiap pagi ya, setiap hari Rabu, Kamis gitu. Dan itu alhamdulillah kalau menurut saya terakomodir. Yang agamanya Kristen berkumpul sesama melakukan kebaktian, yang beragama Islam melakukan tilawah, dan alhamdulillah Bapak Ibu tiap pagi setiap kita bersama-sama melihat anak didik kita itu hati kita senang. Kemudian yang beragama Hindu disediakan di perpustakaan dan itu dijalankan, alhamdulillah. Mudah-mudahan tercipta yang pertama nilai kebajikan universal yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita berharap juga nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah dengan adanya sikap mandiri. Setelah lulus dari sini, dia sudah bisa sikap mandirinya timbul gitu. Ya bisa menghadapi dunia nyatanya selain di sekolah itu bagaimana. Ketika dia berkontribusi di masyarakat itu seperti apa. Selama ini ketika dia jadi siswa otomatis kan dari rumah datang cuma ngikutin udah belajar. Di belajar juga di sekolah cuma biasanya 4D saya bilang, datang, duduk, diam, cuma duit gitu ya. Tapi kita berharap setelah kita bersama-sama membudidayakan budaya positif ini kepada siswa, insya Allah timbul kebijakan nilai-nilai universalnya. Yang pertama kita berharap siswa kita juga dapat bernalar kritis, berpikir kritis, artinya banyak timbul ide-ide yang ingin dia sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan disambit sambil minum. Makasih Bu. Silakan Bapak Ibu. Selanjutnya, ya silakan. Selanjutnya adalah kita berharap siswa kita juga dapat mempunyai sikap berkebinekaan global. Artinya apa? Artinya adalah kita terdiri dari berbagai suku, ras, agama, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan budaya positif kita tanamkan kepada diri kita dan anak murid kita, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa toleransi, rasa tenggang rasa, baik suku, agama, ras yang berbeda itu dapat terjalin. Yaitu artinya itu berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong dengan adanya budaya positif ini, gotong royong kerjasama insya Allah mudah-mudahan dapat tercapai. Dalam hal ini bukan gotong royong misalnya kerja apa, misalnya bikin apa gitu ya. Tapi artinya di dalam siswa itu sendiri, di dalam kelas bisa saling bekerja sama, tidak saling menyakiti. Dan di antara kita juga berharap begitu. Dengan belajar disiplin positif atau tadi budaya positif, kita juga dapat saling bekerja sama dan bergotong royong. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai kebajikan yang kita harapkan dari siswa kita adalah adanya sikap kreatif. Sebagai siswa itu kita pengen banget siswa kita munculkan ide-ide kreatif. Saya belajar terus Bapak Ibu sama belum muncul jiwa-jiwa kreatif. Dari sekarang saya terus belajar dari guru-guru senior saya, guru-guru hebat seperti Bu Rusman, Bu Oma, Pak Masudi, semuanya, Bu Sri, Pak Royo, Pak Ajis, Bu Komala, Pak Mun, Pak Agus, Bu Nurma, ya Bu Rizky, Bu Tias. Saya ikut belajar bagaimana untuk menjadi guru yang kreatif. Saya pun masih terus belajar Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya adalah untuk memunculkan budaya positif tersebut ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita belajar teori motivasi. Ada 3 motivasi orang melakukan kegiatan. Menurut Diana Gausan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang, terutama kita bicara anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melakukan kegiatan itu dia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi datang pagi-pagi dengan tergesa-gesa. Kalau kita lihat anak kita udah tergesa-gesa kan kita udah tahu, oh berarti ini waktunya dia paginya udah datangnya udah bangun udah telat nih ya Bapak Ibu ya. Belum pakai dasi, belum pakai perlengkapan yang lainnya gitu. Ya, supaya dia maksudnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang buru-buru supaya pakai dasi ini supaya takut, tapi nggak datang dalam diri sendiri. Kalau sudah datang dari dalam diri sendiri, pasti dia, oh iya dari rumah udah siap. Jam segini harus berangkat, jam segini sudah sampai rumah, jam segini sudah sampai di kelas. Begitu.
Selanjutnya, teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitu. Jadi artinya ketika orang melakukan kegiatan ada motif imbalan di sana. Pokoknya saya nurut deh apa yang dikatakan ibu, bu guru atau bapak guru supaya nanti saya dapat nilainya yang bagus. Tapi tidak datang dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia datangnya dari dalam dirinya sendiri, siswa, insya Allah apa yang dilakukannya budaya positif itu sudah berlaku. Terus memperoleh penghargaan dari orang lain juga itu. Kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan baik, nanti saya dapat penghargaan nih sebagai siswa teladan. Kalau saya belajar serius banget, nanti saya dapat ranking. Nah berarti dia melakukan kegiatan tersebut, motivasinya adalah untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, yang selanjutnya adalah hukuman. Ya, jadi ketika anak melakukan suatu kegiatan, motivasinya kan tadi ada ketiga ya kan, ada hukuman, adanya sanksi, adanya penghargaan gitu. Yang hukuman kita bahas tentang hukuman Bapak Ibu. Tindakan terhadap suatu hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ada beda antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kayak misalnya anak telat diberikan sanksi atau diberikan hukuman karena sudah ada di peraturan begitu ya. Apa misalnya peraturannya, kalau terlambat 5 menit silakan kalian literasi, atau hukumannya membaca apa, udah diatur itu kalau hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima, itu namanya hukuman. Selanjutnya hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah kalau hukuman tadi dikatakan hanya satu arah dari pihak guru. Oh iya, tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak ada kesepakatan antara murid dengan murid begitu ya. Dia harus mengikuti, ketika dia terlambat ada hukumannya. Ini silakan dikerjakan. Itu namanya hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Artinya sekarang ketika itu kita memberikan, ketika anak berbuat kesalahan, kita ajak bicara dulu apa motif dia melakukan itu. Kalau misalnya dia menurut teori yang di sini ya Bapak Ibu, antara hukuman itu berjenjang, ada hukuman, ada konsekuensi, ada namanya nanti kita mau pelajari restitusi. Nah kalau hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisiknya misalnya dia melakukan kegiatan push up 5 kali misalnya begitu, itu hukumannya berbentuk fisik. Psikis dari kata-kata, walaupun misalnya tidak sengaja kita berkata apa, itu jadi bisa juga menjadi suatu hukuman buat anak didik kita. Selanjutnya konsekuensi, lain dengan hukuman, lain dengan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti misalnya kita dalam proses belajar mengajar, ketika kita lagi menjelaskan, kita bikin tuh, kalau misalnya ibu lagi ngajar, jangan menggunakan HP ya nak ya, tolong diperhatikan ya. Kalau misalnya kalian ini nanti HP-nya ditahan dulu, bisa, itu konsekuensi. Dan itu anak-anak setuju, udah. Konsekuensi dibicarakan terlebih dahulu. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Kalau tadi hukuman kan murid walaupun dibentuk dia ada di peraturan, tapi kan terkadang nggak di luar peraturan itu juga ya, secara itu murid kadang suka melakukan kesalahan sedikit, jadi kita langsung kasih. Sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Selanjutnya adalah pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya kayak kemarin, misalnya anak kita lagi menjelaskan, lagi ulangan, sudah dibilangin jangan menggunakan gadget begitu, ternyata dia masih menggunakan gadget dan mencontek. Nah itu diajak ngomong dulu sesuai tadi kesepakatannya bagaimana, akhirnya dia berela hati. Itu yang saya lakukan kemarin itu. Selanjutnya ada nih restitusi. Ini baru istilah baru buat saya Bapak Ibu, sama karena waktu kemarin di pendidikan CGP saya juga baru dengar ini, apa sih restitusi itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita ajak ngomong, menurut kamu kesalahan kamu bagaimana?
oh iya saya salah Bu, saya menggunakan HP di saat ulangan. Bagus gak? Sesuai gak sama itu? Nah itu restitusi, kita ajak ngomong ketika dia berbuat kesalahan. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu Bapak Ibu, itu restitusi. Jadi ada 3 tingkatannya, ada hukuman, yang pertama, yang kedua adanya konsekuensi, ya, kemudian yang ketiga yaitu dalam memecahkan masalah ada restitusi. Ini istilah baru sama Bapak Ibu, saya juga sambil belajar sambil itu restitusi. Jadi kalau ada apa-apa dibicarakan kayak gitu. Dan kemarin saya juga melihat itu ternyata dalam aplikasinya sehari-hari kita sudah melaksanakan itu semua Bapak Ibu, restitusi ya. Udah saya lihat di kenyataannya Bapak Ibu sudah melakukan restitusi itu. Jadi nggak serta-merta langsung kenapa begini, tapi pendekatan dulu kepada siswanya dulu, kemudian apa masalahnya dibicarakan, itu sudah kita laksanakan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini istilah dari restitusi. Ya, jadi restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita mengajak anak murid kita ketika dia berbuat salah. Kemarin saya sudah praktek juga untuk restitusi itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Misalnya anak kegiatannya adalah dalam suatu kegiatan, saya prakteknya kemarin di kelas 11 IPS 4, tiba-tiba dia berteriak. Saya praktekannya begitu Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa kok berteriak lagi diskusi? Terus dia, Bu, saya selama ini di kelompok itu saya selalu tidak pernah diajak kelompok Bu. Gitu. Kenapa kamu nggak pernah diajak kelompok? Emang ada apa teman-teman? Kamu bermasalah dengan teman-temanmu? Tidak Bu, saya tidak pernah, saya tidak tahu juga penyebabnya kenapa. Tapi dia, di tengah diskusi itu dia teriak. Karena kenapa? Karena di dalam suatu diskusi setiap pembagian kelompok dia selalu tidak dapat. Tidak diajak sama teman-temannya nggak mengajak dia. Kenapa ternyata? Oh ada alasannya. Ketika ditanya kepada teman-temannya kenapa Alisa tidak diajak, dia setiap kegiatan tuh nggak mau ngerjain tugas Bu, maunya ngandelin orang dulu Bu, terus tahunya maunya jadi langsung jadi. Nggak bisa Bu kerja kelompok kayak gitu Bu. Dia di dalam kegiatan diskusi itu dia teriak saja kan sebenarnya sudah berbuat di luar kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Saya panggil, kita ngobrol di ruang BK. Kenapa nak? Iya Bu, saya soalnya banyak kesibukan di rumah. Kesibukannya apa? Saya tanya, pokoknya mendetail. Saya tanya dari hati ke hati. Kemudian pas akhirnya dia menyadari, oh iya Bu, ternyata dalam kelompok itu kita nggak bisa gini, nggak boleh. Jadi harus sama. Namanya kerja kelompok. Ya tugasnya juga kan bareng. Nilai juga untuk bersama. Jadi harus sama-sama ngerjainnya. Terus kalau misalnya ngerjain di rumah, saya nggak boleh Bu sama ibu saya, karena kan nggak boleh, namanya anak perempuan nggak boleh keluar Bu, nggak boleh keluar malam, jadi nggak bisa. Ya kerja kelompoknya jangan malam, cari rumah terdekat, gimana gitu, cari solusi begitu. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ini kalimat restitusinya begini. Ya, jadi terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita ngajak anak untuk dia berbuat menurut pandangan kita dia salah, kemudian kita bercerita, kita tanya apa yang sebaiknya dilakukan, kemudian tercetus dari mulutnya, oh iya Bu, sebaiknya saya nggak boleh gini ya Bu, harusnya begini ya Bu. Iya pinter, ya sayang hebat, kamu sudah bisa melihat ternyata saya tuh nggak boleh begini Bu, di dalam kelompok saya harus bekerja sama dia. Begitu. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya itu apa sebenarnya sih siswa kayak begitu? Berbuat kayak itu dia maunya sebenarnya apa sih? Untuk apa? Untuk memperoleh kesenangan, atau untuk memperoleh kebebasan, atau untuk memperoleh apa, itu kita cari tahu. Di restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan dari menurut teori ini ya Bapak Ibu ya, jadi dari hukuman, konsekuensi, alangkah lebih baiknya kita melakukan yang namanya restitusi. Yang menurut ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Misalnya kayak kita tidak akan menghukum, kita mau melihat karakter anak ini bagaimana, kita mau menggali dia. Apakah ada dia yang memiliki potensi dia atau tidak, di dalam diri itu ada potensi atau tidak. Nah restitusi itu bersifat menguatkan anak walaupun dia sudah berbuat salah, tapi kita tidak langsung menjustifikasi dia salah. Tapi kita ajak dulu dia berbicara. Nah kalau dia dalam hal ini tidak ngaku, tidak apa, ya boleh juga kita melakukan tindakan-tindakan yang
dalam arti yang sesuai juga dalam jalurnya restitusi seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini eksplorasi konsep, maksudnya kita ada pengembangan konsep di dalam modul saya ya Bapak Ibu, modul CGP itu ada materi tentang yang namanya keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, yang 7 profil itu ya, yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya jadi ketika di dalam kelas itu tidak hanya berbentuk peraturan saja, tidak hanya berbentuk kesepakatan kelas saja, tapi kolaborasi antara guru dengan siswa untuk membuat suatu keyakinan di dalam kelas maunya seperti apa. Bisa kalau kita bikin, nanti ada sih contoh-contohnya di belakang, bikin peraturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu bahasanya bentuk peraturan, jangan buang sampah sembarangan gitu. Nah, nanti ada dibentuk kesepakatan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi di keyakinan kelasnya, siswa, misalnya guru dan siswa menjaga kebersihan kelas. Itu step-stepnya pembuatan keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Mulainya dari peraturan. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau di kelas kita bikin peraturan, tidak boleh buang sampah, tidak boleh, itu berbentuk aturan. Nah kalau di sini untuk bentuk keyakinan kelas itu diajak kerjasama kolaborasi. Kita sebagai wali kelas dengan ataupun kita sebagai guru mata pelajaran, di pelajaran kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Di sini ada 2 Bapak Ibu, ada 2. Ada TK Dharma Wanita, persatuan yang pertama ada kesepakatan kelas. Di sini ada tata tertib. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini biasanya terpampang di dalam kelas kita, bisa ditempel Bapak Ibu. Nah, menuju ke keyakinan dari kesepakatan kelas ini bisa kita terjemahkan lagi di dalam keyakinan kelasnya, yaitu kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Bahasanya untuk keyakinan kelas lebih seperti itu. Jadi tergerak dari dalam hati nurani, dalam hati kita, bagaimana kita mengajak siswa. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah itu dari siswa itu sendiri. Kalau dia udah bikin kalimat begini, berarti udah muncul dari dalam dirinya, dia harus semangat di dalam belajar. Kita tekankan ini keyakinan kelas. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya di dalam kelas tidak boleh saling menyakiti. Gitu. Artinya saling aware sesama teman. Ya, ini bentuk keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya ini, contoh ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5. Peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturannya misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, bahasa peraturan begitu. Di bahasa keyakinan kelasnya itu adalah bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain, artinya kita harus menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Menghormati orang lain adalah ketika kita terlambat, teman-temannya lagi belajar nih Bapak Ibu, terus tiba-tiba ada anak terlambat, otomatis kan akan mengganggu. Ya, di dalam keyakinan kelasnya itu tidak menghormati orang lain kan ya berarti ya. Berarti dibuatlah keyakinan kelasnya adalah untuk menghormati orang lain dan berkomitmen untuk datang tepat waktu. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu bentuk dari keyakinan kelasnya adalah adanya keselamatan dan juga menghormati orang lain. Menghormati orang lain ada beberapa di sini karena masuk dalam cakupannya. Nah, artinya ketika orang melakukan kekerasan kan orang merasa keselamatannya terganggu ya Bapak Ibu ya, terancam begitu. Tapi kalau dia keyakinan kelasnya dibuatkan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, tujuannya adalah untuk kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, yaitu untuk menghormati orang lain dan bersabar. Kita dituntut lebih bijak untuk keyakinan kelas. Gunakan masker, tujuannya untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Bahasanya kita kan bahasa untuk peraturan begitu. Intinya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Hati-hati jatuh. Kalau jatuh kan bahaya benar Pak Ajis.
Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, poin-poinnya yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kayak tadi ya, balik lagi. Kembalikan ini. Kalau ini kan nyata konkret. Kalau selalu kembalikan buku ke tempat udah jelas satu maknanya gitu ya. Kembalikan, harus baca buku, kembaliin ke tempatnya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas bentuknya tanggung jawab, abstrak itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ngerti dari situ udah mencakup semuanya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang menyeluruh, lebih luas artinya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Supaya jangan banyak-banyak, supaya anaknya seperti apa, supaya anaknya masih ingat. Kita bikin keyakinan kelas banyak-banyak nih. Ayo percuma aja kalau nggak dijalankan ya Bapak Ibu ya, anak-anaknya juga terlupa kalau kebanyakan. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kita bikin keyakinan kelas, misalnya untuk kelas ya kalau bisa dilaksanakan, kita udah komitmen antara siswa dengan guru. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh ketika kita mau masuk di tahun ajaran baru, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh kita buat yang namanya keyakinan kelas antara siswa dengan kita. Yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh bisa setelah 6 bulan kita mau ganti lagi nih. Kayaknya di selama 6 bulan ini ada nih anak kegiatannya sering bicaranya kasar dengan temannya, tapi tidak ada di dalam keyakinan kelas, itu boleh ditambahkan. Atau kita mau bikin keyakinan baru, boleh melibatkan siswa-siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Kayak kemarin gitu juga Bapak Ibu. Bikin buat kesepakatan kelas, menunjukkan keyakinan kelas, tapi ternyata ada di dalam suatu kegiatan kelas ada beberapa anak yang sering, walaupun dia bicaranya kasarnya tidak dengan guru gitu, tapi ada kita di dalam kelas itu gitu. Kita berusaha untuk oh iya, berarti keyakinan kelasnya harus lebih diteguhkan lagi nih untuk tidak berbicara seperti artinya menghormati orang lain, bahasanya juga. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati oleh sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah biasa melihat hasil curah pendapat. Jadi ketika kita bikin keyakinan kelas, itu kita bisa menggunakan yang namanya karton, kertas karton, ya, ditempel. Nanti itu buat itu, atau misalnya anak nulis di whiteboard dulu, dia nulis, nanti boleh diketik, boleh ditaruh di meja guru atau di mana yang bisa dan mudah terbaca dan anak mudah juga mengingatnya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi ketika murid mencatat apa kesepakatan apa yang dikemukakan oleh teman-temannya, ya kita meninjau kembali mana yang mau dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Setuju apa enggak tentang anak-anak? Kalau misalnya anaknya udah oke, udah setuju, bu ada yang dikurangin bu, yang itu nggak ada bu, nggak boleh. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan, boleh itu dihilangkan. Tapi ada sebagian besar yang udah setuju, hanya 2 atau 3, jadi dia mengikuti yang banyak. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota keluarga perlu senang. Setiap anggota kelas perlu rasa aman. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Bahasanya sudah seperti ini. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi pribadi terbaik, percaya dan menghormati orang lain, senantiasa membantu. Materi selanjutnya kita bahas dalam sesi ini adalah untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Pada intinya siswa kita, anak didik kita di dalam dunia pendidikan itu kebutuhan dasar manusia, termasuk kita di sini adalah ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang di tengah itu bertahan hidup, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan dasarnya. Dan jadi ketika anak itu berbuat sesuatu, ada yang ingin dia tunjukkan sebenarnya dia perlu kasih sayang di rumah, mungkin nggak dapat kasih sayang. Itu yang kita alami Bapak Ibu di sekolah kita. Dan bertahun-tahun kita di SMA Negeri 56 banyak sekali siswa kita yang membutuhkan ini Bapak Ibu. Mungkin di rumahnya bisa jadi ayah ibunya sibuk, atau ayah ibunya mungkin ada yang sudah tiada, atau ada ayah ibunya kerja di luar kota begitu. Jadi dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin eksistensinya di SMA Negeri 56 itu diakui. Selanjutnya kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Artinya begini, ketika anak berprestasi dan banyak guru yang nggak tahu misalnya dia berbuat sesuatu misalnya, dan dia akhirnya menunjukkan prestasinya, dan dia ingin menunjukkan kepada bapak ibu gurunya kalau saya menguasai suatu bidang. Nah itu kebutuhan dasar. Lalu untuk kesenangan, ada anak didik kita dengan bervariasi model. Kesenangannya ada yang di dalam kelasnya pakai topi loh. Padahal di dalam kelas kan misalnya kan adem gitu ya. Kita kan kenapa sih nak kok pakai topi dulu gitu. Sebenarnya itu kesenangan dia. Ya kan masa di dalam kelas ada guru kita lagi ngajar dia pakai topi, ya kita ajak ngomong. Kayak itu bentuk kesenangan dia. Kebutuhan dasar memang manusiawi. Kemudian adanya kebebasan, dia perlu bebas. Ya, siswa itu perlu bebas, tapi kebebasan yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Bisa kita mengakui adanya kebutuhan dasar manusia ini, akan tetapi kita tetap memantau. Ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada anak didik kita. Ya, di sini ada identitas gagal. Dari 5 posisi kontrol ini, dia di sini ada sebagai penghukum, ada membuat orang merasa bersalah. Kemudian kita kontrol kita, pengawasan kita sebagai guru, bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Di sini 5 posisi kontrol terbagi atas 3 besar. Ada identitas gagal, kontrol dari luar untuk menghindari hukuman. Biasanya anak berbuat sesuatu, kegiatan anak ya itu biasanya karena dia untuk menghindari hukuman, dan itu karena dia menghindari hukuman tidak datang dari dalam diri dia sendiri, itu dia masuk di dalam identitas gagal. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu kontrolnya dari luar juga, adalah untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Selanjutnya, kalau yang untuk identitas berhasil dan sukses, kontrol dirinya adalah dapat untuk menghargai diri sendiri. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama di sini ada sebagai penghukum. Maksudnya kayak gimana sih ketika ketika anak melakukan kegiatan terus kegiatannya itu salah, dikatakan sebagai penghukum yang bagaimana? Yang pertama menghardik. Kamu dari bahasanya seperti itu dalam kegiatan. Kita dikasih contoh di dalam teori-teori itu begitu ya Bapak Ibu ya. Ini 5 posisi kontrolnya. Kemudian menunjuk-nunjuk, terus kemudian menyakiti, lalu menyindir, itu masuk di dalam sebagai posisi kontrol kita, pengawasan kita terhadap siswa itu ada di namanya penghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu bahasa sebagai penghukum kalimat-kalimatnya. Kemudian ada memberontak, menyalahkan orang lain, lalu berbohong. Selanjutnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi udah biasa. Guru itu bisa anak murid itu biasa melihat guru kadang suka begitu. Marah udah biasa, wajar udah. Ya udah aja. Biasanya begitu. Ya, kita mau maklumi, kita juga pernah jadi murid ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya seperti itu, terus akhirnya itu anaknya akhirnya bisa mengulangi kesalahannya lagi. Jadi dia udah tahu sih. Selanjutnya ada tipenya guru sebagai posisi kontrol. Guru juga tipe sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nanti dari kata-kata kita begitu. Misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Terus misalnya tuh anak berbuat kesalahan. Ibu kecewa kamu melakukan seperti ini. Harusnya kamu nggak boleh begini begitu ya maksudnya. Itu di sini tipenya sebagai dia ngerasa jadi itu anak jadi ngerasa
ya ternyata saya salah ya, saya begini ya, ini tipenya begitu. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara tindakan kamu begini lagi. Saya anak itu 2 kali 3 kali melakukannya hal-hal yang sama gitu, otomatis. Terus menyembunyikan, menyangkal, berbohong, nah itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, artinya akhirnya timbul dalam benak anak itu. Maafkan saya ya Bu, ada bahasa dia begitu. Kemudian dia merasa rendah diri karena dia berbuat kesalahan. Kemudian setiap dia berbuat kesalahan dia, kamu bikin ibu stres, kamu begini. Akhirnya dia bisa menjadi merasa rendah diri. Selanjutnya kalau sebagai pengontrol, sebagai teman kita, ketika anak berbuat salah, misalnya anak terlambat, kita ada posisi kita, terkadang kita juga melakukan, bisa juga sebagai teman. Menegurnya biasanya bahasanya lebih, kenapa terlambat? Dari kemarin terlambat dulu. Memang ada apa? Pertanyaannya lebih soft gitu. Nah itu menempatkan diri siswa dengan guru itu sebagai teman gitu di sini. Terus membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita bertanya alasannya. Ayolah, lakukan demi ibu, jangan lambat lagi ya. Besok berarti lebih pagi lagi ya. Jadi menempatkan posisinya sebagai teman guru tersebut. Terus menimbulkan ketergantungan. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, akhirnya siswa jadi ketergantungan. Ini pikir hari ini gurunya ini, dia beda aja, gurunya baik kok, ditempurnya nggak parah kok. Paling cuma diajak ngomong baik-baik dulu. Akhirnya anak jadi ketergantungan. Kalau hari ini terlambat nggak apa-apa, aman. Soalnya gurunya baik. Terus murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, posisi yang tadi ya, itu kan posisi kontrol ini yang di dunia berkualitas dia, yang terbaik buat dia adalah, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata begitu. Jadi intinya tuh anak tergantung karena biasanya gurunya baik, ngajak ngomongnya baik-baik, dia berbuat salah baik, tapi dengan ketegasan tertentu. Tapi ketika ditegurnya sudah lebih itu, akhirnya berpikir, saya pikir bapak atau ibu misalnya yang negur bapak-bapak, berarti saya pikir bapak baik. Kenapa tetap aja saya itu tegur juga. Ya wajar lah namanya sih. Selanjutnya dia merasa ya bapak ibu ya, karena dia nganggap udah teman, di selama ini kan baik posisinya gitu. Lain cerita yang misalnya sebagai penghukum gitu, nah ini karena sebagai teman, dan suatu waktu dia mengulang lagi, akhirnya timbul dan suara kita lebih tegas lagi, bisa sedikit gitu langsung. Saya pikir ibu teman, ternyata tetap juga diomel-omelin juga. Lemah, tidak mandiri, jadi tergantung sama gurunya gitu. Jadi tenang aja, ini terbaik. Sama bapak ibu ini saya juga belajar dan saya jadi relasi dengan dia. Kadang kita memang harus lembut, harus baik, harus bijaksana. Tapi satu-satu kita harus tak harus. Itu harus juga betul benar. Jadi nggak bisa juga. Jadi nanti dalam yang sepele, saya banyak belajar dari bapak ibu. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Itu maksudnya apa? Yaitu menghitung dan mengukur. Jadi ketika anak-anak mau melakukan kegiatan, misalnya ada kesalahan apa, dia menghitung berapa kali kesalahannya, ininya berapa nih, nah itu bisa dianggap seperti itu. Terus apa peraturannya, lalu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak kalau di masa posisi pemantau itu dia menyesuaikan diri nih. Yang tadi balik lagi kalau yang kepikir, ya jadi kalau yang kepikir itu dia kalau hari Senin pikir, dia bisa ngitung tuh. Senin yang pikir, Pak ini berarti kita harus begini, terlambat, kalau bisa di depan udah bener. Nah anak udah ngitung tuh, udah gitu. Kalau pikirnya hari ini boleh, jadi biasa masuk aja, nggak bakal itu kok, orang gurunya baik. Tapi yang satunya nggak bisa, kalau hari ini pikir, ketat banget. Nah itu bahasanya. Kemudian yang murid meletakkan guru di dunia berkualitasnya dia, di dunia terbaiknya dia mengatakan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Anak akhirnya berpendapat yang terakhir itu. Selanjutnya di identitas berhasil sebagai manajer, ya kalau posisi kita sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sih diharapkan jadi guru untuk menjadi sebagai posisi kita ada di manajer. Ketika anak berbuat kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, dan selanjutnya di situ ada menguatkan pribadi. Jadi anak tidak merasa bersalah. Karena kita ajak ngomong, kita kuatkan pribadinya, walaupun dia berbuat salah, kita bilang dia
Tapi itu muncul dari dalam diri dia, oh ya saya salah Bu, saya insya Allah tidak akan mengulang lagi. Oh ini dia, gambaran yang tadi ya Bapak Ibu ya, gambaran yang posisi mantra yang sebagai pendukung. Nah ya, udah masuk. Ini udah. Tadi sebagai teman, lalu sebagai manajer. Nah ini sebagai manajer tadi, apa yang kita yakini? Beda. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah akhirnya siapa yang mengatakan itu, jadi membuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Jadi ketika kita ngomong gitu, itu kita posisinya sudah sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu sama bapak ya, berbuat baik ya nak. Nah itu kita posisi kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah kita menawarkan kepada anak itu sebagai pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tawarkan solusi kepada anak itu, yaitu dia bertindak sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa-apa kamu yang terakhir, ya itu sebagai penghukum. Segitiga restitusi. Nah kalau tadi tentang teorinya ya Bapak Ibu ya, teori restitusinya ini ada segitiga restitusinya, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita menerapkan yang restitusi itu lebih bijaksana lagi. Keinginannya di sini untuk materi ini adalah kita menerapkan restitusi, tidak hanya hukuman sudah lewat, konsekuensi sudah lewat, berharap adanya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini Bapak Ibu segitiga restitusinya ya. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Nanti penjabarannya ada. Di sini apa aja yang menstabilkan identitas, maksudnya saya tayangkan dulu untuk yang namanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua ada validasi kebutuhan. Setelah melakukan validasi kebutuhan, lalu ada menanyakan keyakinannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya untuk kegiatan menstabilkan identitas ini kalimat-kalimatnya. Untuk kegiatan yang validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa. Jadi kita nanya ke anaknya gitu Bapak Ibu. Jadi di sini untuk kegiatan menstabilkan identitas yang kita tanya ini, kita yakinkan ke anak. Jadi anak ketika berbuat kesalahan itu kita nggak menjustifikasi dia dulu. Kita yakini ke dia dulu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu, kita naikkan dulu, kita harapkan dia dulu. Ada pengharapan seperti jadi dia tidak merasa disalahkan begitu. Terus yang keduanya ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanya ke dia, apa kamu melakukan ini? Ada apa nak? Pasti kamu punya alasan. Terus adakah cara yang lebih kreatif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya dia lagi. Nah untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita ingatkan dia dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas kita. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena sudah berbuat kesalahan, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu satu dengan menstabilkan identitas yang tadi yang pertama. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini menguatkan kepada siswa. Terus Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah untuk restitusi. Validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kayak tadi yang saya cerita, yang saya anak tiba-tiba di kelas, tiba-tiba teriak, ada lagi diskusi. Setelah saya tanyakan dan kegiatan validasinya, saya tanya gitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, yang lebih baik. Selanjutnya, yang untuk menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi setelah anak itu berbuat kesalahan, ya, yang terakhir tindakannya adalah kita dapat menanyakan keyakinannya.
Keyakinan maksudnya adalah keyakinan kelas yang udah kita buat di kelas tadi ya Bapak Ibu ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanya ke anaknya, dia maunya seperti apa sih di dalam kelas itu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Boleh juga kita tanya. Kali aja di situ dia ngomong, "Ya Bu, saya sebenarnya Bu di dalam kelas tuh saya maunya begini Bu. Guru mendengarkan saya maunya begini Bu. Atau teman-teman saya mendengarkan ketika saya bicara. Saya kecewa Bu ketika saya diskusi ternyata teman-teman saya malah tidur, malah nggak mau dengerin saya. Giliran teman saya diskusi saya suruh dengerin." Nah kan itu bisa juga jadi alasan dia. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi ketika dia berbuat kesalahan kita tanyain, kamu senang dengan melakukan itu? Enggak sih Bu. Apalagi fenomena yang terjadi saat ini adalah anak banyak banget sering tidur di kelas. Mungkin karena sekolah kita termasuk yang sangat-sangat kondusif untuk kelasnya ya Bapak Ibu ya. Kipas sampai 5. Iya. Sejuk-sejuk itu bagus, seneng gitu ya. Tapi sisi lain. Tapi ya itu dia. Kan kadang sudah kita tanya juga, kenapa sayang gitu? Ya Bu, ngantuk. Banyak tugas. Banyak tugas Bu. Ya kan ketika kita ajak bicara jadi kita tahu ya, oh anak kita sedang butuh juga nih perhatian, kita tahu bagaimana. Baik Bapak Ibu, dari sekian dari paparan saya dari segitiga restitusi ya, tadi yang udah kita bahas ada segitiga restitusi ya, apa itu dari setiap ada kegiatan-kegiatan, setiap anak berbuat apa kesalahannya, apa bagaimana kita diharapkan untuk melakukan kegiatan restitusi. Selain bukan hanya berbentuk hukuman saja atau konsekuensi saja, tapi kita juga, saya berharap di sini kita udah bersama-sama mendengarkan yang namanya pemecahan masalahnya namanya restitusi. Sama Bapak Ibu, saya juga di sini dalam posisi belajar. Kita bersama-sama mau menciptakan anak-anak didik kita yang berkualitas, yang sesuai dengan profil pelajar, apalagi dalam kondisi yang kurikulum yang sekarang kita sedang jalani baru tahun pertama ya Bapak Ibu ya, belum merdeka. Jadi saya berharap mudah-mudahan walaupun sedikit materi, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.